Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengisi pengelolaan kinerja bagi ASN. Nah, pada bulan Januari ini kita dituntut untuk membuat rencana kerja, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja pembahasan kita. Kita langsung saja kita buka PMM ya. Kita buka PMM kita. Nah, setelah itu kita tekan untuk pengelolaan kinerja ya. Yaitu kita tekan pengelola kinerja. Nah, di sini ada terlihat ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, pada bulan Januari ini kita diminta untuk merencanakan kinerja kita ya selama 6 bulan ke depan. Pada bulan Januari di situ adalah perencanaan kerja, Februari adalah persiapan, Maret adalah periode observasi, lalu April Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru, dan Juni adalah refleksi dan penilaian. Kita langsung saja ke lanjut rencana kinerja. Dalam perencanaan kinerja ini ada 5 hal. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Dimensi prioritas itu sudah ditentukan. Nah, diprioritaskan adalah yang berwarna kuning ini sesuai dengan rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, kita cukup memilih salah satu saja. Di situ ada penerapan disiplin positif, ya, lalu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, ya, dan lain-lain, ya. Lalu ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, lalu ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini nanti dipilih salah satu saja. Nah, yang diprioritaskan adalah yang bagian atas, ya. Nah, misalkan saya memilih penerapan disiplin positif, ya. Penerapan disiplin positif. Karena yang kita pilih cukup satu, jadi kita pikirkan apa yang akan kita lakukan terkait dimensi yang akan kita kembangkan ya pada semester ini. Nah, kita pilih misalkan yaitu penerapan disiplin positif ya. Selanjutnya setelah kita pilih, kita ke pengembangan kompetensi ya. Ya, kita ke pengembangan kompetensi. Jadi tadi ada 5 tahap, ini kita ke tahap yang kedua yaitu ke pengembangan kompetensi. Ya. Ya, setelah kita melakukan praktik, nah ini isi dari pengembangan kompetensi. Nah, ini tertulis berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 B titik 81/HK.03 tahun 2023 ya. Maka diharapkan kita mendapatkan poin itu harus minimal 32 poin ya. Jika kurang maka sebaiknya ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain supaya menjadi 32 poin. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke rencana hasil kerja. Jadi rencana hasil kerja ini betul-betul harus kita sesuaikan dengan diri kita, lalu apa saja yang akan kita lakukan dalam 6 bulan ke depan. Jadi tidak hanya mengumpulkan poinnya itu minimal 32, akan tetapi juga kita bisa melaksanakannya. Nah, kita langsung ke rencana hasil kerja ya. Nah, pada rencana aksi kerja di situ banyak sekali pilihan ya. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini 4 poin. Nah, ini bisa kita pilih.
Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan lagi ya. Bisa menambahkan karena poin kita ini kan baru 4 ya. Baru 4. Nah, bisa juga kita mengikuti workshop ini lebih dari 1 kali juga bisa, maka akan kita isi di kegiatan ini gitu ya. Kalau workshopnya 2 kali maka 4 kali 2. Nah, kalau kita lihat di situ ada kurang 28 poin, maka kita tambahkan lagi untuk RHK-nya. Kita tambah, lalu kita tambahkan supaya poinnya menjadi 32, minimal 32. Kita pilih kira-kira yang bisa kita lakukan itu yang mana. Di situ ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Bisa. Lalu meningkatkan kompetensi. Nah, ini bisa ini nanti praktik baiknya bisa kita lakukan di komunitas belajar yang ada di sekolah. Ini 4 poin. Kita misalkan kita pilih itu untuk tambahan tadi baru 4 ya. Baru 4, jadi target kita minimal 32 ya. Misalkan kita klik saja. Nah, itu ya. Jadi bukti dukungnya itu berupa sertifikat, lalu target kuantitasnya adalah 1 kegiatan, poinnya adalah 4 ya. Seperti itu berarti kita sudah mengumpulkan 4 poin. Di 4 poin kurang 4 ditambah 4 berarti baru 8 poin. Berarti kurangnya adalah di situ tertulis 24 poin. Karena kurang 24 poin maka kita akan tambahkan kembali untuk RHK selanjutnya. Kita tambahkan kira-kira yang mana yang sesuai dengan kita dan kita mudah untuk mencapainya ya. Di situ banyak sekali pilihan Bapak Ibu. Yang di atas itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Nah, ya, misalkan kita pilih yang ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata teman sejawat. Ini bukti dukungnya berupa laporan, 1 kegiatan ya. Lalu kita lihat totalnya ternyata masih kurang ya. Tadi poinnya adalah 6 ya. Kita buat RHK yang lainnya ya. RHK yang lainnya kita buat supaya poinnya menjadi minimal 32 ya. Kita cari, kita sesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan. Karena bukti dukungnya ini ada yang sertifikat, ada yang laporan. Banyak sekali yang kita perlu pertimbangkan ya. Di situ ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Lalu mengikuti kompetensi melalui peran sebagai coaching, mentor, fasilitator. Itu 12 poin. Nah, kita milih yang ini, peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis memperoleh sertifikat misal. Atau yang lainnya juga bisa ya. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik juga ada ya. Jadi disesuaikan. Nah, ini kita tulis yang ini 8 poin ya. Kita lihat masih kurang, ternyata kita tambahkan lagi RHK yang kelima ya, kita sesuaikan dengan apa yang akan kita capai ya. Boleh dalam RHK itu lebih dari 1 kegiatan boleh ya. Nah, kita cari. Nah, di sini ada meningkatkan kompetensi melalui di sini guru penggerak. Kalau guru penggerak diperkirakan pada bulan Januari sampai bulan 6 ini keluar sertifikatnya, maka kita pilih itu saja sudah 128 poin. Dan poin maksimalnya adalah 128 poin. Itu silakan saja ya. Di situ ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas 36 poin ya. Atau yang lainnya juga boleh ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik, ini yang tadi ya. Itu 12 poin.
Kita pilih sesuai dengan apa yang kita lakukan dan hasilnya yang kita bisa meraihnya, karena bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, di situ ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Yang mana kira-kira? Lalu ada juga meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan. Nah, ini kita pilih poinnya 8 ya. Poinnya 8, satu kegiatan. Kita lihat kurang 2 poin. Nah, kurang 2 poin, kita akan mencari, kita tambahkan lagi RHK-nya. Kita tambahkan lagi, kita cari kira-kira yang mana. Nah, misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching dan atau mentoring pengembangan kompetensi dan guru kepala sekolah, misalkan itu ya. Kita pilih satu kegiatan sertifikat ya, lalu 4 poin. Ya, poinnya sudah 34 poin. Berarti sudah memenuhi ya. Nah, kalau sudah, kita ke perilaku kerja. Selanjutnya kita ke tugas tambahan. Tugas tambahan juga ini kita lakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan yang kita menjadi tugas tambahan di sekolah ya. Kalau kita sebagai wakil kepala sekolah ya nanti disesuaikan wali kelas ya, kepala lab dan sebagainya ya. Ini sesuai dengan SK pembagian tugas karena nanti akan dilampirkan ya. Selanjutnya kita akan memilih di sini. Nah, di sini hanya untuk SMP, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala. Nah, ini bagi yang wakil kepala sekolah. Lalu yang kedua hanya untuk SMP, meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala lab ya. Nah, itu untuk yang kepala lab ya. Lalu hanya untuk SMP, SMA, SMK, kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Itu bisa ya. Meningkatkan kerja satuan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Nah, ini hanya untuk SMP, SMA, meningkatkan kinerja satuan pendidikan pelaksanaan tugas sebagai wali kelas ya. Ini disesuaikan dengan tugas tambahan kita karena yang akan di-upload adalah SK ya. Laporan disertai surat keputusan ya. Nah, laporan wali kelas dan SK. Selanjutnya kalau sudah, kita ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada 7 dimensi ya. Ada 7 perwujudan perilaku, ada 7 aspek ya. Aspek pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, ini kita cukup memilih saja yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang perlu, yang paling Anda fokuskan di tahun ini. Kita pilih di sini, kita tinggal memilih. Di situ ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah pada peserta dan orang tua tanpa membeda-bedakan, lalu melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, ini kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu, kira-kira yang mana. Misalkan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, selanjutnya adalah perwujudan perilakunya. Perwujudan perilakunya itu disesuaikan. Kira-kira apa yang bisa diwujudkan ya. Misalkan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, memenuhi kebutuhan peserta didik, melayani peserta didik sesuai asesmen, lalu menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi. Misalkan melayani peserta didik sesuai dengan asesmen awal peserta didik. Selanjutnya kita ke aspek yang kedua, yaitu akuntabel. Akuntabel kita sama seperti yang tadi, memilih juga, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, ini kita pilih. Misalkan bagaimana perwujudannya, kita bisa memilih salah satu. Memenuhi janji boleh, melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja juga boleh ya. Kita memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
Selanjutnya aspek kompetensi. Aspek kompetensi, apa perilaku yang ingin dicapai pada tahun ini? Ya, kita coba menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai, lalu membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar, lalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Misalkan kita membantu peserta didik dan rekan sejawat ya. Lalu selanjutnya kita ke bagaimana mewujudkannya. Nah, ini kita juga memilih memfasilitasi proses berbagi pengetahuan. Aspek selanjutnya adalah aspek harmonis ya. Apa perilaku yang ingin kita capai, kita juga bisa memilihnya di sini, yaitu menghargai, memberikan pertolongan atau mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan atau yang lainnya. Ini silakan dipilih salah satu. Kita mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif misalnya. Lalu perwujudannya seperti apa? Menyesuaikan konflik, berinteraksi atau menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, kita milih yang mana? Ini kita pilih yang misalkan yang ini, berinteraksi dengan rekan kerja atasan. Aspek selanjutnya adalah loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda lakukan di tahun ini ya? Di situ juga kita memilih yang pertama memegang teguh moral, lalu yang kedua menjaga nama baik, lalu menjaga informasi. Nah, kita menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru dan peserta didik. Selanjutnya upaya untuk mewujudkannya seperti apa? Ya, yaitu bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Selanjutnya kita menuju aspek yang keenam ya. Aspek yang keenam adalah aspek adaptif. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah ya, kita juga memilih adaptif. Apa perilaku yang akan kita fokuskan, menyesuaikan diri secara cepat atau terus berinovasi atau berpikir proaktif ya. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Lalu perwujudannya seperti apa? Juga kita memilih perwujudannya seperti apa ya. Membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Untuk aspek yang terakhir adalah aspek yang ketujuh adalah kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Indikator perilakunya bisa kita pilih juga, yaitu memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat, dunia usaha ya. Lalu bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata atau menggerakkan memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan. Nah, ini kita pilih yang mana? Nah, kita pilih salah satu, memberikan kesempatan pada warga satuan. Nah, perwujudannya seperti apa? Perwujudannya bisa kita lihat ya, kita bisa memilihnya. Ya, kita kira-kira yang pas yang mana? Yaitu menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas ya. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah ini ada 5 langkah tadi ya. Praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja. Langkah selanjutnya adalah kita ke rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah berisikan apa yang kita isi tadi ya. Dan masih bisa kita rubah ya. Masih bisa kita rubah yang sebelum kita lanjut ajukan. Nanti kalau sudah diajukan maka sudah tidak bisa dirubah, kecuali nanti kepala sekolah yang menginginkan itu untuk berubah ya, nanti maka itu bisa dirubah kembali. Seperti SKP yang kemarin, ketika kita salah maka kita bisa merubahnya kembali gitu. Tapi kalau sudah diajukan itu biasanya sudah tidak bisa berubah. Nah, demikian Bapak Ibu proses pengisian kalau dulu SKP, kalau sekarang adalah pengelolaan kinerja yang terintegrasi pada PMM. Jadi kita mengisinya di PMM. Nah,
Dalam pengisian ini perlu kita ketahui bersama ya, minimal poinnya adalah 32 dan maksimal adalah 128. Nah, dalam merencanakan ini disesuaikan dengan apa yang kita mampu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.